Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memperkenalkan tentang materi sintaksis. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Himatul Aliyah dengan NPM 066. Yang kedua ada Sarah Imtina Najihah dengan NPM 090. Yang ketiga ada Nana Rosdiana dengan NPM 128. Yang keempat ada Asri Rianti dengan NPM 050. Yang kelima itu ada Luita Salsabila dengan NPM 028. Yang keenam itu ada Despiani dengan NPM 088. Dan terakhir itu ada Ulpah dengan NPM 042. Pengertian sintaksis. Sintaksis adalah cabang linguistik yang mempelajari pengaturan dan hubungan antara kata dan kata atau antara kata dan satuan-satuan yang lebih besar, atau antar satuan yang lebih besar itu dalam bahasa Krida Laksana 2001. Artinya, sintaksis itu cabang ilmu bahasa yang mempelajari bagaimana pengaturan dan hubungan kata-kata dalam membentuk frasa, klausa, dan kalimat. Satuan sintaksis. Yang pertama itu ada kata sebagai satuan sintaksis. Dari segi morfologi, kata dianggap sebagai satuan terbesar. Morfem adalah satuan terkecil. Tetapi, dalam konteks sintaksis, kata menjadi satuan terkecil yang membentuk hierarki sebagai komponen dari satuan sintaksis yang lebih besar. Seperti frasa, ada dua jenis kata, yaitu kata penuh, full word, dan kata tugas, function word. Yang kedua, itu ada frasa sebagai satuan sintaksis. Frasa merupakan suatu konstruksi atau satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih. Frasa terbentuk dari unsur-unsur berupa morfem bebas yang tidak terikat oleh morfem lainnya. Klausa sebagai satuan sintaksis. Klausa adalah satuan gramatikal yang terbentuk dari kata-kata dan atau frasa dan memiliki satu predikat. Dapat dikatakan bahwa klausa adalah kombinasi dari dua kata atau lebih yang memiliki struktur subjek dan predikat. Kalimat sebagai satuan sintaksis. Kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif dapat berdiri sendiri, memiliki pola intonasi final, dan pada kenyataannya atau potensinya terdiri dari klausa. Fungsi sintaksis adalah hubungan antara unsur-unsur bahasa dilihat dari sudut pandang penyajiannya dalam ujaran atau klausa, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Jenis-jenis fungsi sintaksis. Ada 5 jenis fungsi sintaksis yang umum diakui, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang pertama ada subjek. Subjek memiliki peran pokok dalam struktur kalimat, yaitu membentuk inti dari suatu kalimat, dan seringkali subjek menjadi objek pembahasan atau penjelasan oleh fungsi sintaksis lainnya. Yang kedua ada predikat. Predikat ini memiliki peran untuk memberikan penjelasan tentang pokok kalimat atau subjek. Yang ketiga ada objek. Objek memiliki peran sebagai unsur kalimat yang menjadi target aksi setiap kata kerja atau bahasa. Yang keempat ada pelengkap. Pelengkap berperan untuk melengkapi informasi, mengkhususkan objek, dan juga memperkuat struktur kalimat. Dan yang terakhir, yang kelima ada keterangan. Keterangan ini berperan untuk memberikan informasi tambahan kepada seluruh kalimat. Alat-alat sintaksis. Yang pertama ada urutan kata. Urutan kata adalah posisi kata yang satu dengan kata yang lain dalam sebuah konstruksi sintaksis. Dalam bahasa Indonesia, urutan kata yang diubah dalam sebuah konstruksi dapat menyebabkan perubahan makna. Sebagai contoh, kata tanah luas dan luas tanah memiliki makna yang berbeda karena urutan kata yang berbeda. Yang kedua adalah bentuk kata. Bentuk kata terdiri atas kata dasar dan kata turunan. Contohnya, kata membeli dan membelikan memiliki makna yang berbeda, sehingga menyebabkan perbedaan makna. Dalam bahasa Indonesia, bentuk kata berperan penting dalam menentukan makna kalimat. Imbuhan dalam bahasa Indonesia mempunyai makna gramatikal atau berubah-ubah dan bermacam-macam. Yang ketiga ada intonasi.
Intonasi akhir kalimat ditandai dengan tanda baca titik, tanda tanya, dan tanda perintah. Hal itu menyatakan bahwa suatu klausa yang terdiri memiliki intonasi yang berbeda. Misalnya, jika diberikan tanda baca titik, maka kalimat akan dianggap sebagai permintaan. Sedangkan jika diberikan tanda baca tanda tanya, maka kalimat akan dianggap sebagai pertanyaan. Dan jika diberikan tanda baca tanda seru, maka kalimat akan dianggap sebagai perintah. Yang terakhir ada kata sarana. Kata sarana adalah kata yang menyatakan hubungan gramatikal yang tidak dapat dibubuhi, afiks, dan tidak mengandung makna leksikal, antara lain preposisi, konjungsi, artikula, dan pronominal. Contoh kata sarana atau kata tugas adalah di, ke, dari, dan, atau, si, sang, para, bah, wah, lah, kah, pun, dan lain-lain. Objek kajian sintaksis. Objek kajian sintaksis meliputi satuan sintaksis itu sendiri yang diketahui terdiri dari frasa, klausa, dan kalimat. Pertama yaitu frasa. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, frasa merupakan suatu konstruksi atau satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih. Frasa memiliki ciri yaitu frasa terdiri dari minimal dua kata atau lebih, memiliki fungsi gramatikal, memiliki satu makna gramatikal, bersifat non-predikatif. Selain ciri-ciri tersebut, frasa dapat diklasifikasi menjadi beberapa jenis, yaitu frasa verbal, frasa nominal, frasa pronominal, frasa numerar, dan frasa adjektival. Lalu yang kedua ada klausa. Sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya klausa adalah satuan gramatikal yang terbentuk dari kata-kata atau frasa yang memiliki satu predikat. Ciri klausa yaitu satu predikat tidak memiliki intonasi akhir menjadi kalimat bila ditambahkan intonasi di akhir bagian dari kalimat plural. Klausa diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan struktur, unsur yang menjadi predikat, dan fungsinya. A. Klausa berdasarkan struktur terbagi menjadi dua, yaitu klausa bebas dan klausa terikat. B. Klausa berdasarkan unsur yang menjadi predikat terbagi menjadi 4, yaitu klausa verbal, klausa nominal, klausa adjektival, dan klausa profesional. Lalu yang C. Klausa berdasarkan fungsi terbagi menjadi 4, yaitu ada klausa subjek, klausa objek, klausa keterangan, dan klausa perengkap. Lalu yang ketiga ada kalimat. Kalimat menjadi objek kajian sintaksis yang ketiga. Unsur kalimat antara lain adalah subjek, predikat, objek, keterangan, perengkap. Kalimat diklasifikasikan dalam 7 jenis, yaitu pengucapan, jumlah frasa atau struktur gramatikal, isi atau fungsi, unsur kalimat, para subjek dan predikat, gaya penyajian, lalu yang terakhir adalah subjek. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.